kami sampaikan kepada seluruh hadirin agar mengisi kursi kosong yang ada di depannya. Sekali lagi kepada seluruh hadirin agar mengisi kursi kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu wa aluh al-mad'ubu lahul bilad wa rijaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa uhuthukum ala ta'atih la'allana minal muflihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena atas tolong dan karunia-Nya lah kita dapat bermuajahah dan bersilaturahim di Masjid Rahmatan lil Alamin yang mulia ini sempena menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada junjungan kita
Nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para anbiya lainnya yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khotib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan seluruh jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dan syariatnya, agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18, Allah menyandingkan perintah takwa bagi orang-orang beriman dengan perintah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Takwa, menurut Ibnu Katsir, dimaknai dengan melaksanakan segala sesuatu yang mencakup perintah Allah serta meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Takwa dapat didefinisikan sebagai upaya membersihkan diri dari dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sehingga lahir motivasi dalam diri untuk meninggalkannya serta melaksanakan amal soleh. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya seseorang untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan sebagai bekal untuk menghadapi hari esok atau masa depan. Untuk mencapai masa depan yang cerah, harus dilandasi ketakwaan. Masa depan dan takwa tidak bisa dipisahkan. Untuk itulah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khotib membawakan khutbah yang berjudul Manifestasi Takwa demi terwujudnya masa depan rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 2-5, Allah secara terperinci menjelaskan bagaimana memanifestasikan ketakwaan untuk mewujudkan masa depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perwujudan takwa seorang hamba tentu dengan petunjuk atau hudan berupa kitab yang tanpa keraguan, yakni ajaran ilahi yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk-petunjuk tersebut diaplikasikan dalam bentuk 5 amalan yang menjadi ciri atau sifat orang yang bertakwa. Kelima sifat tersebut yakni alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Kedua, mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketiga, mereka yang menafkahkan sebagian rizki yang dianugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Keempat, mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kelima, mereka yang yakin akan adanya akhirat. Dengan kelima sifat ini, Allah menjanjikan keberuntungan kepada mereka yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Marilah kita bahas satu persatu. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat pertama orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Iman secara etimologis berarti percaya. Secara istilah ialah membenarkan dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Beriman kepada yang gaib berarti meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Menurut pengertian syara, iman kepada yang gaib berarti iman kepada Allah Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk.
Dalam konteks yang lebih konkret, iman kepada yang gaib dapat diartikan sebagai iman terhadap masa depan. Masa depan adalah gaib, sebab belum terjadi. Iman atas masa depan dapat dimaknai dengan memiliki visi atau cita-cita. Visi adalah kumpulan dari khayal, fiksi, angan-angan, dan nalar kemanusiaan yang dihimpun, dipilah-pilah, dijadikan strategi, kemudian dipilah-pilah lagi, lalu dijadikan taktik untuk mencapai cita-cita. Dengan demikian, langkah pertama seseorang yang bertakwa untuk mewujudkan masa depan adalah memiliki visi dan misi. Sifat kedua yang dimiliki oleh orang yang bertakwa untuk mewujudkan masa depan adalah mendirikan sholat. Asal makna sholat adalah berdoa, yang kemudian istilah tersebut digunakan dalam syara sebagai ibadah yang dimulakan dari niat, di dalamnya terdiri dari gerakan takbir, ruku, sujud, dan perbuatan tertentu lainnya, dilakukan dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu. Hakikat dari sholat, baik secara ritual maupun aktual, adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah manifestasi dari amalan baik manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam hubung kaitnya dengan masa depan, menegakkan sholat berarti kita bergerak dan melangkah untuk mencapai cita-cita. Kita melaksanakan sholat berarti secara sadar merencanakan tindakan, mengorganisir kinerja, mengaktualisasikan kerja, mengendalikan masalah dan tantangan, serta mengevaluasi segala hal yang harus ditempuh untuk tercapainya cita-cita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sifat yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rizki. Nafkah secara bahasa artinya mengeluarkan. Infak berarti biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Nafkah kemudian digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah juga diidentikan dengan sedekah dan zakat yang ditujukan karena Allah dan sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Menafkahkan sebagian rizki untuk mencapai masa depan berarti berkemampuan untuk membiayai secara mandiri. Sifat yang ketiga ini menyiratkan bahwa orang yang bertakwa harus mampu mengelola ekonomi secara mandiri demi tercapainya cita-cita, tidak bergantung kepada pemberian pihak lain. Artinya, orang yang bertakwa itu memiliki kemandirian ekonomi. Sifat keempat adalah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelumnya. Para alim ulama mengartikan konteks ini sebagai iman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian iman kepada kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Shahifat yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu seluruhnya merupakan nilai-nilai ilahi dan kemanusiaan. Kitab terdahulu, baik perjanjian lama maupun baru, adalah nilai kemanusiaan tradisional yang merupakan pondasi serta pijakan. Sedangkan Al-Quran merupakan simbol perjanjian modern, nilai kemanusiaan kontemporer, dan penyempurna nilai-nilai terdahulu. Kesemuanya adalah petunjuk bagi manusia untuk menata alam ini. Nilai kemanusiaan kontemporer dan tradisional haruslah padu secara berimbang, adil, dan manusiawi. Nilai tradisional adalah sejarah yang harus kita ambil hikmah dan pelajarannya untuk menata masa depan. Dengan demikian, orang yang bertakwa mampu menjadikan nilai-nilai tradisional sebagai pijakan, melangkah dan bergerak maju menggunakan nilai-nilai kontemporer menuju masa depan yang dicita-citakan. Sifat yang terakhir yang dimiliki orang yang bertakwa adalah meyakini akan adanya hari akhir. Yakin artinya adalah percaya dengan sungguh-sungguh tanpa adanya keraguan sedikit pun.
Akhirat bila diterjemahkan secara konkret adalah masa mendatang. Dengan demikian, meyakini adanya hari akhir berarti percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang dicita-citakan di masa mendatang akan tercapai. Mengapa orang yang bertakwa meyakini bahwa cita-citanya akan tercapai? Sebab mereka memiliki visi dan misi, mampu melangkah, mampu membiayai secara mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan baik kontemporer dan tradisional secara berimbang. Hadirin yang dirahmati Allah, masa depan seperti apa yang harus diyakini oleh umat Islam? Salah satu konsepsi besar dalam Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang universal, tidak terbatasi oleh geografi, suku, bangsa, ras, ataupun gender. Wujud dari pemahaman ini adalah pemeluk agama Islam atau Muslim adalah pribadi yang seharusnya memiliki sifat rahmatan lil alamin. Tugas seorang Muslim adalah menaburkan rahmat bagi seluruh alam. Masa depan yang menjadi cita-cita umat manusia adalah terwujudnya rahmatan lil alamin. Maka untuk tercapainya cita-cita rahmatan lil alamin tersebut harus dipersiapkan pribadi-pribadi yang bertakwa dan berwawasan rahmatan lil alamin melalui pendidikan. Pendidikan yang memiliki visi dan misi rahmatan lil alamin. Pendidikan yang berjalan dengan sistem rahmatan lil alamin. Pendidikan yang mandiri secara ekonomi dan menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil alamin. Pendidikan yang yakin seyakin-yakinnya bahwa masa mendatang adalah masa depan yang rahmatan lil alamin. Semoga Az-Zaitun di usianya yang sudah 22 tahun ini dapat terus bergerak demi cita-cita masa depan yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal hammi wal huzn wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum. Allahu akbar.